Inilah kisah Umar bin Khattab memeluk Islam. Dikisahkan pada suatu hari dengan pedang terhunus, Umar bin Khattab menuju Darul Arqam, tempat di mana Rasulullah biasa berkumpul dengan para sahabat. Melihat mukanya yang beringas, matanya yang nanar, orang sudah menyangka dan mengerti ini tentu akan terjadi pembunuhan. Dalam perjalanan menuju Darul Arqam, Umar bertemu dengan Nuaim bin Abdullah. Nuaim bertanya, "Ya Umar, mau kemana engkau?" Umar bilang, "Mau membunuh itu, si murtad itu." "Si murtad yang mana?" "Yang mana lagi? Itu yang memecah belah kita, yang menghina berhala-berhala kita, yang menjelek-jelekan nenek moyang dan keturunan kita. Siapa lagi kalau bukan Muhammad?" Nuaim berkata, "Umar, apa tidak salah engkau?" "Tidak salah lagi," jawab Umar. "Salah Umar," suhud Nuaim. "Salah kenapa?" jawab Umar lagi. Nuaim menjelaskan, "Apa kamu tidak malu? Kamu mau pergi membunuh Muhammad, sementara adikmu sendiri Fatimah, dia sudah termasuk salah seorang pengikut Muhammad." Mendengar ini, muka yang memang tadinya sudah marah dan merah, tambah jadi kelam. Bukan main mangkelnya Umar bin Khattab. Orang lain dia musuhi, orang lain dia kejar-kejar. Ini malah adiknya sendiri menjadi pengikut dari Rasulullah. Tidak jadi menuju Darul Arqam, dia berangkat ke rumah adiknya Fatimah. Di rumah Fatimah sedang berkumpul Fatimah, suaminya Sa'id bin Zaid, dan seorang sahabat Habab bin Aroz. Mereka sedang membaca Al-Quran. Diketuk pintu oleh Umar dan dijawab dari dalam, "Siapa di luar?" Umar mendengar suaranya saja, sahabat Habab bin Aroz sudah lari ke belakang pintu. Adapun Fatimah yang sedang memegang suhuf, lembaran tulisan Al-Quran itu, menyembunyikan suhuf itu di belakang bajunya. Saat Umar masuk, tidak sengaja suhuf lembaran yang tersembunyi di belakang baju Fatimah tersembul. Umar pun bertanya, "Apa yang kau sembunyikan di balik bajumu itu?" Fatimah berkata, "Suhuf." "Apa suhuf itu?" "Lembaran Al-Quran." Maka dibacalah lembaran tersebut. "Taha, ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa." Tidaklah aku turunkan Al-Quran ini untuk bikin sukar manusia, melainkan merupakan pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Inna as-sa'ata atiyun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku. Maka hendaknya hanya kepadakulah kamu menyembah. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, yang sengaja waktunya tidak kami beritahukan kepada kamu semua, untuk kami balas segala setiap orang tentang apa saja yang telah mereka lakukan dalam kehidupan dunia ini. Setelah membaca ayat ini gemetar tangannya. Dalam hati Umar ini tidak main-main. Belum pernah saya mendengar ajaran yang semacam ini. Tidak patut orang yang mempunyai kitab suci semacam ini dimusuhi. Ini sesuatu yang benar. Tergetar jiwanya. "Hai Fatimah, beritahu aku di mana keberadaan Muhammad." "Saya tidak akan memberitahu kamu." "Di mana?" kata Umar lagi. "Saya tidak akan memberitahu," kata Fatimah. "Lebih baik kamu bunuh saja aku, kalau memang maksudmu mau mencelakakan Muhammad." "Sama sekali saya tidak akan mencelakakan dia, Fatimah. Kasih tahu saja di mana dia." "Darul Arqam," kata Fatimah. Bergegas Umar menuju Darul Arqam. Saat di dalam Darul Arqam, Nabi memang sedang kumpul dengan para sahabat. Termasuk ada Sayyidina Hamzah yang juga terkenal sebagai jawara juga. Diketuklah pintu. "Siapa di luar?" "Umar." Di dalam Darul Arqam ini gegar sebagian sahabat. Umar datang ini pasti sebagai bencana. Tapi Rasulullah menenangkan mereka, "Tenang, mudah-mudahan ada hikmahnya." Sayyidina Hamzah tampil, "Bukakan dia pintu. Kalau niatnya baik kita terima, kalau niatnya tidak baik, saya paling depan." Dibukakan pintu. Begitu dibukakan pintu, Umar masuk merangkul Rasulullah. Kemudian dengan tersendat, Umar berucap, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi engkau, wahai Muhammad, adalah utusan Allah. Semua sahabat takbir semua. Kegembiraan meliputi suasana ketika itu, karena sebelumnya dikala Umar belum masuk Islam, dia merupakan ganjalan yang paling dikhawatirkan oleh umat Islam. Setelah dia masuk Islam, jelas merupakan suatu keuntungan yang sangat besar, dan dia tertarik kepada Islam bukan karena bujuk rayu orang. Tidak karena diberikan harta, tidak karena diiming-imingi oleh kedudukan tinggi, tapi karena kebenaran
hidayah menembus hatinya melalui wasilah ayat dalam surat Taha yang dibacanya melalui suhuf yang dipegang oleh adiknya sendiri, Fatimah. Wallahu a'lam bisawab.